kita mulai reading ya, tapi sebelumnya aku mau nanya, Ashel dari tadi kenapa gitu. Terus aku nggak tahu, tiba-tiba badan aku bergerak tanpa aku sadar, aku ngebentulin kepalaku ke meja. Dan aku itu nangis. Dan sebelum aku ngebentulin kepala aku ke meja, aku tuh lihat teman-teman aku tuh udah bingung sama sikap aku yang kayak tiba-tiba udah kayak gitu-gitu, udah kayak melek-melek. Hai Bella, hari ini aku Niken Ari udah ketemu, lagi ditemenin nih sama tim cast dari Petaka Gunung Gede. Ada Jeremy, Andy, dan Ashel. Terima kasih udah mengundang kita ke sini. Terima kasih. Sebelumnya boleh nih kenalin dulu ke teman-teman Pop Bella. Kalian tuh sebagai apa di sini dan apa yang terjadi sama karakter kalian di film ini? Oke. Halo semuanya, aku Azana Ashel. Di sini aku berperan sebagai Ita. Ita itu adalah, karena cerita ini menceritakan tentang dua orang sahabat dan naik tujuh bersama teman abang-abangnya Maya. Aku di sini Ita sebagai salah satu pendakinya yang naik gunung, sahabatnya Maya. Jadi Ita ini adalah dia di film ini anaknya ceria, terus berambisi, dan apa yang dia lakuin tuh harus tercapai gitu. Tapi ya kita nggak tahu ya, malah petaka bisa datang kapan aja. Oke. Penasaran banget kan kayak Penasaran gimana? dong. Lanjut. Iya, aku Andy Arsian, di film ini berperan sebagai Ale. Ale itu karakternya dia orangnya lumayan tenang. Jadi Ale ini leader dari tim pendakian. Jadi kita kan mendaki bertujuh, Ale ini leadernya. Kenapa leadernya? Karena dia salah satu orang yang lebih berpengalaman untuk urusan naik gunung gitu. Jadi dia yang diseniorkan lah di teman-temannya gitu. Dia juga bertanggung jawab karena seorang leader, otomatis dia harus mau nggak mau dia harus make sure kalau semuanya itu baik-baik aja. Kita berangkat naik gunung harus aman, pulang juga harus selamat. Cuman ternyata setelah naik gunung ada hal-hal yang nggak sesuai sama yang diharapkan. Jadi ya disitulah banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dan bagaimana caranya Ale dan teman-temannya bisa selamat dari gunung, dari pendakian gunung itu. Oke. Halo, aku Jeremy Murmans. Aku di sini berperan sebagai Akri. Akri itu dia temen abangnya Maya, yaitu Indra. Jadi kita berlima tuh cowok-cowok tuh udah deket teman sekolah, terus kita naik gunung. Dan Akri ini sebenarnya orangnya bisa dibilang sedikit perfeksionis dalam hal kalau misalkan dia punya plan sama teman-temannya, kalau plan itu nggak berjalan sesuai dengan keinginan dia apa ya bahasanya? Realistis nggak sih? Iya, realistis juga, dan dia tidak takut untuk menyampaikan pendapatnya kali ya. For your information nih Bella, kalau film ini tuh diangkat dari kisah nyata yang diceritakan sama Teh Maya yang udah tayang di YouTube ya kan sebelumnya. Nah berarti kan orang-orang ini kan ada orang aslinya kan. Betul. Apakah ini kecuali asal karena kan Mbak itu sudah berpulang. Apakah Andy dan Jeremy sempat ketemu sama tokoh aslinya dari yang kalian perankan ini, terus ngobrol-ngobrol gitu buat ngedalamin karakter? Kalau ketemu, sebenarnya memang kita ini ada karakter aslinya kan, tapi kita kebetulan nggak ketemu ya, Kita nggak ketemu, kita cuma ketemu sama Teh Mayanya. Karena memang yang diekspos di ceritanya ini Teh Maya gitu. Aku nggak tahu alasannya apa, pokoknya Teh Maya ini yang involve banget di dalam produksi Petaka Gunung Gede ini gitu. Tapi kita memang sharing banyak banget ya sama Teh Maya tentang kayak Ale itu karakternya seperti apa, kebiasaannya apa. Lo juga kan kurang lebih sama sih. Sama sih. Nah, kalau Asal gimana caranya mendalami sosok Ita? Kan mungkin baik-baik nanya ya ke Teh Maya gitu. Kalau misalnya aku, karena emang ini ceritanya semua Teh Maya dan semuanya Teh Maya kenal kan sama Ale sama Akri, dan Ita pun paling deket sama Teh Maya gitu. Jujur Teh Maya sangat amat membantu aku dalam pendalaman karakter sebagai Ita. Sebenarnya sebelumnya karena
emang Ita udah almarhumah gitu ya, aku sempat nonton podcastnya 3 jam full. Sebenarnya ada sempat bagian yang aku ulang-ulang berkali juga buat nyari Ita itu orangnya kayak gimana, dan aku tulis. Aku lihat, oh Ita orangnya ini nyablak, Ita orangnya jahil, terus oh Ita orangnya ini menyenangkan ya, dan dia tuh lumayan lugu-lugu gimana gitu, lugu-lugu yang menggemaskan. Dan sebelum aku tulis ini, pas hari reading kedua, aku coba tanyain ke Teh Maya, kayak, Teh bener gak sih Ita tuh orangnya katanya ceria, terus dia orangnya ambis, terus Teh Maya bantu gitu loh, kayak iya Ita tuh orangnya kayak gitu, dan banyak informasi yang gak aku dapet di podcast itu didapetin pas aku ngobrol sama Teh Maya sih, karena Teh Maya kan yang udah bertahun-tahun sahabatan sama Ita ya, jadi yang paling ngerti Ita kayak gimana. Aku awal-awal merasa ada kesulitan karena aku nggak bisa nge-reach dan aku nggak tahu gimana itu Kak Ita. Tapi karena dibantu sama Bang Kinoy juga, dibantu sama Teh Maya juga, jadi aku merasa itu sangat amat membantu aku dalam proses pengembangan karakter Ita sih. Nah, ada cerita menarik nih, Bella. Waktu konferensi pers di Metropol itu kan aku datang juga. Nah, Asel tuh sempat cerita kalau katanya dia kerasukan Ita, katanya sosok Ita, sampai meluk Teh Maya itu. Nah, kan waktu itu cuma di preskon nih, boleh nggak sih diceritain buat teman-teman Pop Bella nih, sebenarnya apa sih yang kamu rasain waktu itu, terus gimana reaksi orang-orang sekitar waktu ngeliat kamu kerasukan sosok Ita katanya? Iya, sebenarnya enggak kerasukan ya, kemasukan. Kan ada kemasukan, kesurupan, kerasukan gitu. Aku mungkin pada saat itu pikiran aku lagi kosong, lagi kecapean juga. Terus pada saat itu lagi ngerasa pertama kali ketemu Teh Maya, jadi agak ngerasa terpressure as Ita nih, takut nggak sesuai ekspektasi gitu-gitu kan, pasti ada aja. Dan pas aku di hari reading itu tuh juga baru kenal sama case-case yang lain, maksudnya belum terlalu yang deket banget, jadi aku masih ngawang lah tentang Ita tuh kayak gimana. Dan sejujurnya pada awalnya aku juga kayak masih percaya nggak percaya orangnya. Ngerti kan Kak? Kayak masih percaya nggak percaya. Terus di hari itu aku selama reading bengong-bengong aja. Terus selama ada Bang Kinoy sama Teh Maya juga kan di situ, pas mereka lagi nge-briefing tentang film ini kayak gimana dan karakter aku seperti apa, aku tuh ngawang, kayak bingung, bengong, terus kepikiran, pakai tiba-tiba tuh perasaan aku tuh sedih gitu, bawaannya sedih, mau nangis, kayak aku juga aduh ini kenapa ya, terus badan aku tiba-tiba keringet dingin, kayak pusing, kayak mau pingsan lah, rasanya tuh 11-12 kayak mau pingsan. Terus aku udah megangin tangan Arla aja, kayak aku megangin tangan Arla. Terus pas sudah selesai briefing segala macam, pas mau lanjut reading sama case yang lain, acting coach ada yang nanya kayak, kita mulai reading ya, tapi sebelumnya aku mau nanya, Asal dari tadi kenapa gitu. Terus aku nggak tahu, tiba-tiba badan aku bergerak tanpa aku sadar, aku ngebentulin kepala aku ke meja dan aku itu nangis. Dan sebelum aku ngebentulin kepala aku ke meja, aku tuh lihat teman-teman aku tuh udah bingung sama sikap aku yang kayak tiba-tiba udah kayak gitu-gitu, udah kayak melek-melek, bengong lihat-lihat atas. Aku juga sempat ke kamar mandi, aku sempat ngaca, cuci muka gitu. Aku juga kayak ngerasa kenapa ya, rasanya mau nangis pada hari itu. Dan benar, ternyata aku sempat kayak on off kan, kayak aku ngerasanya on off di situ. Aku disuruh istighfar. Tapi yang aku ingat, aku cuma nangis tapi I can control my body gitu. Kayak yang aku lakuin, aku cuma rasanya mau nangis aja. Aku nangis dan aku juga teriakan karena aku meluk Teh Maya pada saat itu. Terus sisanya kayak gimana, aku lupa ingat, tapi aku nggak pengen tahu kayak gimana sih. Karena aku percaya kalau misalnya emang ada yang mau disampaikan, itu semoga tersampaikan. Dan apapun itu, menurut aku semoga itu yang terbaik lah. Ternyata baru mulai aja udah segitunya ya? Iya, benar. Kebayangkan kita. Nah ya, Shocknya kayak apa gitu kan. teman-temannya kan ini yang pada lumayan penakut juga ya mereka. Maksudnya ada sisi takutnya. Yang berani itu tuh cuma ada namanya Iqbal. Oh. Pada saat itu pas aku kebangun, aku ingatnya Iqbal lagi mijitin kaki aku sama Arla. Arla sebenarnya tuh juga penakut banget. Oh, tapi karena memberanikan diri gitu ya. Kalau mereka udah di luar aja, udah masing-masing aja. Enggak masing-masing. Kita tetap kayak ngeliatin gitu. Gimana ya gitu ya. Nah ini kan
menarik nih. Ini film horor pertama Asel dan Jeremy, ya Iya. kan? Gimana sih bedanya main film horor dan film drama biasa? Apa sih yang menurut kamu tuh yang jadi tantangan terbesarnya? Oh ternyata kalau film horor tuh gini ya, dari Jeremy dulu. Aku bahkan bukan film horor pertama, ini film pertama aku. Oh my God. Ini film pertama aku. Gimana kesan-kesannya film pertamanya? Asik. Berkesan Jadi banget aku sih. yang nanya. Iya. Gimana ya? Salah. Berkesan banget sih karena kebetulan dapat film yang latar belakangnya soal gunung-gunung juga, dan kebetulan aku pribadi pun suka naik gunung, jadi kayak wah pas banget nih kerja sambil liburan sambil kerja, terus yakin akan dapet chemistry sama pemain-pemainnya karena kita syutingnya di gunung yang dimana nggak ada sinyal, jadi bondingnya tuh nggak dipaksakan gitu. Gitu sih. Tapi menurut aku untuk debutnya dia di pertama kali filmnya dia bisa ngasih performance yang sebagus itu di Bener, film setuju ini. banget, Amin, setuju amin. banget. Keren banget sih lu, Bre. Setuju Keren banget. banget. Jadi salting. Keren banget JJ emang. Salut ya. Kalau Asel Performance-nya gimana top. nih? Amin. Kalau aku karena emang dari awal aku pengennya, aku salah satu genre yang aku pengen di dunia perfilman itu adalah horor ya. Aku suka ngulik karakter yang belum ada di dunia nyata gitu. Kayak aku suka tantangan aja pada saat itu. Dan horor, aku nggak nyangka ternyata syuting horor secapek itu sih Kak. Kayak Apalagi di gunung ya. apalagi di gunung, apalagi lu film pertama ya Jen langsung nge-shock ya. Udah di gunung, film horor dan karakternya lumayan berat buat aku ya. Aku merasa karakter yang lumayan menantang aku juga. Dan beda-beda dari yang drama-drama, aku kan sering dapet drama ya. Iya. Dari drama, ternyata syuting horor tuh lebih capek. Itu dia yang paling membedakan. Karena itu pertama gak bisa dikulik di dunia nyata, yang jarang kita temui sehari-hari kan kalau horor itu. Dan apalagi di sini aku yang sering kesurupannya gitu. Iya. Aku nggak pernah lihat orang kesurupan gimana. Jadi aku ngerasa energi yang dikeluarin tuh lebih capek dan lebih full aja gitu kalau untuk aku ya. Ini syutingnya di Gunung Gedenya langsung atau di Gunung Gede. Gunung Gede Wow. langsung. Semua kejadian di syutingin di tempatnya, di tempat aslinya. Real. wow, Real. merinding gak tuh? Gitu. Kalau nah tadi kan udah kalau Jeremy sama Asel itu kan ini film horor pertamanya. Nah, kalau Andy ini aku lihat dari filmografinya ini kan kamu udah banyak film horor juga kan dari awal. Kebetulan. Banyak banget layer film horor yang udah kamu main kayak horor komedi, udah ada horor yang horor banget yang sampai berjuta-juta penonton itu juga udah Alhamdulillah. ya kan. Kelas banget. Nah, sebenarnya Bang Jago. Senyum ya? apa yang bikin film ini beda sama film horor kamu sebelumnya nih selain Oke. naik gunung, ya kan? Oke, mungkin pertama aku tuh bersyukur banget ya. Walaupun genrenya sama-sama horor, tapi aku dikasih kesempatan buat bermain dengan banyak karakter yang tentunya berbeda-beda gitu. Setiap karakter yang aku mainin itu beda-beda. Dan tipe horornya pun juga beda-beda. Ada yang gory, ada yang horor komedi yang kocak-kocakan, ada horor psikologi. Nah, kebetulan di film ini tuh horornya horor adventure. Horor adventure dengan drama yang kuat. Dan jujur aku baru pertama kali nih syuting film horor yang seperti ini gitu, karena ini bukan cuma melulu ditakut-takutin, tapi memang kayak ketika kita nonton tuh kayak gila ya, ini tuh dapat semua gitu. Kayak kita berasa capek naik gunungnya, nanti penonton juga ikut ngerasain tuh. Anak-anak kita kebetulan kita kan udah sempat preview film kita, jadi yang setelah aku nonton hasilnya tuh ya itu kayak ada capek-capeknya karena kita naik gunung. Terus ternyata sedih loh, aku nonton filmnya sedih banget. Apalagi di menjelang akhir tuh aku nontonnya sedih banget. Dan aku dapet klimaks nonton horornya. Aku sampai kayak ketakutan kayak gitu. Teriak, Waktu bener-bener pas teriak. preview, iya, aku bener-bener kayak teriak kayak wah gitu. Kaget gitu. Kayak, Oh, itu belum final ya Doy? iya, Belum enggak, karena jadi jujur apa, masih mentahan jujur aku banget, aku masih tahu. ketakutan banget sih sama salah satu sosok di film ini. Asli. Aku bener-bener setakut itu aku. Jadi aku ngerasa seneng banget sih bisa ikut terlibat di proses film ini, proses kreatif. Iya, paling itu sih. Bedanya juga mungkin yang kerasa banget karena ini sambil naik gunung ya. Baru pertama kali aku ngalamin film horor yang secapek ini. Gitu ya. Nah buat Andy juga, ini juga pertama kali kamu collab sama Bang Kinoy.
Sebelumnya Oh, belum iya. pernah kan di Belum. Sodaik. Nah, gimana sih treatment Bang Kinoy selama syuting ini? Apa apa ya namanya? Kayak apakah syutingnya sehat atau ada waktu-waktu tertentu nih yang kita kelarnya bener-bener tenggo jam segini harus selesai gitu. Iya. Nah, gimana? Sebenarnya aku nggak terlalu ngerasa dimanja sih sama Bang Kinoy. Ini bukan dalam arti negatif ya, dalam arti Bang Kinoy itu tipenya dia selalu berusaha untuk nge-push pemain-pemainnya sampai batas maksimal gitu. Kayak lu bisa kasih seberapa di film ini. Jadi dia tuh berusaha untuk kayak ngasih kita spirit yang kayak oke, lu harus push to the limit, push sampai lo batas maksimal lo tuh semana. Dan aku ngerasain itu, dia nge-treat semua pemain seperti itu. Menurut aku sih bagus gitu. Menurut aku bagus. Dan emang aku suka sama karya-karya dia udah lama, apalagi dengan film kafirnya dia itu. Dan aku udah lama juga pengen kerjasama sama dia. Kayak aku udah bilang, mungkin semoga kapan-kapan kita bisa kerjasama bareng ya. Kayak setiap ketemu di acara-acara, premier atau apa, aku selalu bilang kayak pengen banget nih kerjasama bareng Bang Kino. Nah alhamdulillah kesampaian juga nih. Salah satu wishlist aku pengen kerja sama Bang Kino, dan ternyata aku ngerasa puas banget syuting sama dia gitu. Walaupun memang capek banget, jujur namanya juga syuting kan ya, kita kan nggak tahu ya kadang situasinya seperti apa, kadang memang pasti ada capek-capeknya juga gitu. Cuman yang satu hal yang pasti aku ngerasa bersyukur banget bisa kerja sama bareng Bang Kinoy. Oke, kalau yang lain gimana nih? Syuting sama Bang Kinoy juga kan untuk pertama kalinya? Iya, ini pertama kalinya juga aku syuting bareng Bang Kinoy. Kalau menurut aku bener sih yang kata Andy, Bang Kinoy itu selalu pengen kita ngeluarin semaksimal mungkin di film ini. Tapi menurut aku Bang Kinoy kadang juga nggak terlalu nguras untuk ngelakuin itu pada saat udah tag. Jadi emang kita udah dipersiapkan untuk full tuh dari pas latihan. Jadi kayak kita harus ngeluarin maksimal dari kita latihan supaya nanti tagnya nggak diulang-ulang gitu. Untuk biar ya pas latihan tuh udah kelihatan kalau misalnya kita full tuh kayak gimana. Dan menurut aku Bang Kinoy juga direktur yang perfeksionis ya. Dan menurut aku juga cukup kooperatif ya bahasanya ya. Iya, Juga kooperatif juga karena aku sering bertukar pikiran pas lagi di set kayak, Bang kalau misalnya aku bawainnya kayak gini gimana, kalau misalnya aku bawain gini gimana, dan dia juga ngasih tahu tentang saran dia kalau aku bawainnya kayak gini gimana. Jadi itu semua dicoba pas di latihan. Jadi sebelum latihan aku sama cast yang lain tuh juga sering diskusi bareng Bang Kinoy untuk sampai batas maksimal itu. Menarik. Dan juga kalau Jeremy gimana nih? Sama? Aku kurang lebih sama, mungkin tambahannya kita semua di depan kamera tuh dicoba untuk dibuat senatural mungkin. Kayak setiap gerakan atau motif apapun yang kita lakuin tuh kayak motivasi lo apa ngelakuin ini gitu. Jadi semuanya tuh harus terasa, iya harus ada alasannya, harus terasa mengalir itu gitu. Iya sih, aku udah lihat juga trailernya dari itu, ya Allah. Kan diputar 2 kali kan waktu press con-nya itu kan. Wah ini banget ya, baru segitu aja udah serem loh teman-teman kayak. Gimana nonton fullnya? Nontonnya? Ya kan tanggal 31 aku udah dapet undangan. Asik. Jadi aku datang. Oke, ini aku baru lihat postingan dari Instagramnya Petaka Gunung Gede nih kemarin banget yang si Paling. Ya kan? Terus si paling banyak bengong kan pada nunjuk ke kamu, ke Ashel. Kenapa sih emang pas syuting, ini pas syuting ya bukan pas reading. Emang kalau pas syuting kenapa dibilang paling bengong, apa kamu kecapean atau ngapalin atau gimana? Enggak sih, kalau bisa kecapean aku dibilang yang energinya lumayan banyak ya. Energi aku tuh lumayan banyak, cuma aku emang agak kemudian aja. Oh iya. Tapi energiku selalu banyak gitu ya, aku jarang kecapean lah. Tapi pas selama syuting aku banyak penasarannya, ngerti gak sih? Aku kan pertama kali naik gunung, dan aku anaknya emang penasaran kan, aku suka kemana-mana sendiri. Jadi misalnya ada pohon apa, aku tuh penasaran itu tuh pohon apa, aku suka melipir sendiri. Kepoan gitu. ya anaknya. Iya, terus kayak aku tuh penasaran kalau misalnya
di gunung tuh pohonnya tuh sekokoh apa, kayak aku biasa tuh kadang suka gini-gini. Coba disundul sama dia. Coba. Pokoknya. Lebih ke ngeri itu sih. agak Enggak, aneh sih itu ya, aneh. agak freak ya. Dan biasa tuh aku tuh suka melipir sendiri. Dan itu biasanya yang sering bilang tuh Allah atau enggak Indra, Rehan. Mereka kayak Asya jangan sendiri gitu. Sebenarnya lebih kayak aku anaknya penasaran dan ingin tahu banyak ya. Jadi kayak suka melipir sendiri, bengong ngeliatin. Jadi kalau bengong tuh sebenarnya kayak merhatiin sesuatu. Iya, merhatiin sesuatu. Tapi kalau di gunung bengong takut Agak salah tempat ya. Nah, kita kan yang ngeliatnya jadi, aduh kenapa nih anak? Iya, tapi kayak aku tuh ngeliat pohon aja tuh aku bisa mikir gitu kayak ini pohon tuh kayak gini. Tapi orang tuh selalu mikir aku bengong tuh karena lagi kosong pikirannya. Aku sedang memperhatikan sesuatu ya. Aslinya. juga. Nah, sama nih kayak Asel kan kayak penasaran tentang ada apa sih di gunung. Nah, menurut kalian masih soal penasaran ya. Dari terlibat di project ini, apa sih misteri atau mitos yang tersembunyi tentang gunung yang kalian baru tahu pas pas syuting film ini? Oh, ternyata Gunung Gede tuh gini ya, gue baru tahu. Mereka udah 2 kali naik Gunung Gede. Aku baru Gimana? sekali. Dia yang Aku udah 3. Oh, 3 kali. Berarti dia lo malah. yang kedua ya pas syuting ya? Enggak, Pertama kali. Gunung Gede pertama Oh, kali. Gunung Gede pertama Pertama kali. kali. Apa yang kita baru tahu soal Gunung Gede? Apa Doi? Setelah 3 kali Kalau ada aku sih hal baru sebenarnya- nggak Doi? Aku pas naik gunung tuh aku nggak pernah merhatiin mitos-mitosnya ya. Mm-mm. Tapi yang aku tahu justru setelah aku ketemu Teh Maya. Karena Teh Maya itu kan ya udah jelas lah ya, dia juga ngalamin hal-hal mistis di Gunung Gede gitu. Dan ternyata aku baru tahu kalau dia bilang kayak kita tuh nggak boleh bawa daging mentah ke atas gunung. Terus ada titik-titik tertentu yang apa sih J kalau nggak salah, setelah pos berapa gitu kita tuh nggak boleh lama-lama di situ. Pos 4. Pos 4 kita tuh nggak boleh lama-lama diem di pos itu. Jadi kayak kita mendingan kalau bisa jalan langsung jalan gitu. Paling lebih ke situnya sih, kayak lebih himbauan-himbauannya aja. Tapi kalau hal-hal yang bisa berkemungkinan fatal itu nggak ada sih gitu. Tapi ini naiknya sampai puncak banget waktu Puncak syuting. banget. Puncak. Iya, bawa kamera gitu. Yes. Yes, kita bawa 150 porter. Genset semua dibawa tuh. Iya. Kita juga kerjasama sama warga-warga lokal Iya. di sekitar gunung itu. Jadi kita kayak ngajak mereka buat ikut berpartisipasi di film kita. Maka kita bawa 150 porter buat bantuin syuting kita, buat barang-barang segala macam. Gitu. Ya ampun, ternyata beneran sampai puncak. Lo kirain cuma ini aja ya. Nah, mungkin ini bawa menariknya aja. karena mungkin banyak di film-film lain kalau pas digambar nih ya kan, on screen itu di mana tapi syutingnya di mana gitu kan. Biasanya banyak yang cheating-cheating gitu kan. Nah, kalau kita ini emang enggak, emang beneran Bener-bener di puncak. 100% real dan perjuangannya juga real gitu. Ya ampun, beneran gila banget sih. Wah, ini kalau nontonnya bajakan awas aja Kalau sih. nontonnya parah bajakan banget. kita suruh naik gunung gede Iya, aja. Gunung Gede. Kayak lu lihat kan capeknya Lu kita. syuting deh. Lu naik Di deh atas. tuh ya kan. Syuting dulu. Nah, jadi setelah syuting selesai nih, apa sih yang paling dikangenin nih kan naik gunung bareng-bareng gitu. Terus turunnya juga bareng. Kita jadi Gitu. deket banget loh. Oh ya? Setelah turun gunung kita masih sering nongkrong sampai sekarang. Biasanya rumahnya Arla yang jadiin tempat base camp kita nongkrong. bakar-bakar ya. Bertujuh itu. Iya. Tapi bedanya mungkin kalau misalnya udah nyampe Jakarta, ngumpul-ngumpul kan lebih kayak main, terus di rumah gitu. Mungkin pas lagi di gunung tuh kita nggak kepikiran HP sama sekali, Iya. karena di gunung tuh nggak ada sinyal, Iya. terus semuanya terbatas, makanan terbatas, kita juga nggak ada yang mandi ya, Nggak ada yang nggak ada yang Nggak ada mandi, yang mandi. jadi kayak ngerasa lebih deket aja gitu satu sama lain, karena nggak ada HP mungkin ya, karena nggak ada sinyal, jadi kita mengharuskan untuk selalu ngobrol satu sama lain. Itu sih yang dikangenin. 1 minggu kita Kak di gunung. Di gunung. Itu kita udah segitu aja tuh sampai enek nih. Iya, mereka Kalau lagi ini lagi ya. bangun tidur Melek banget, mau iya, kali baru ya, mau tidur, mau ngeliatnya tidur mereka. kita nongkrong dulu. Iya, dia lagi. lagi. Oh, ya. Tapi di gunung itu kalian, penasaran banget aku sumpah di gunung itu kalian Kalau bisa tayang hari ini buat kakak tayang hari Iya, ini. tayang nonton. Biar nggak penasaran. Kita tunjukin ya. itu berarti tidurnya juga di tenda gitu bersama-sama atau pas tidurnya gimana nih? Nah, Naik jadi gunung. ini menarik juga Gimana nih. tuh?
Jadi tenda kita itu hadap-hadapan. Sebenarnya enggak. Jadi kan kita terima beres ya. Jadi kita nyampe tempat nginep, nyampe tempat camp tuh ya udah gitu masing-masing. Cuman karena kita anaknya nggak mau jauh-jauhan, pada dasarnya kita kayak udah Attachment issue ya. kayak udah ikrip banget, ikrip gitu kan. Akhirnya aku punya ide, aku Iqbal. Akhirnya aku ngajak teman-teman yang lain juga buat kita mindahin tenda kita sendiri. Jadi yang tadinya yang satu di sini gitu, akhirnya kita rubah posisinya jadi hadap-hadapan. Hadap-hadapan Dan tiga tengahnya ya. itu Kayak gini. Kita punya lobby. Ada lobby. Lobby. kita kasih Kita. space, Nah. kita taruh alas, nanti buat masak-masak di situ. Iya, masak-masak. Masak-masak, ngopi-ngopi, ngobrol di Kayak depan ngumpul di tengah-tengah ini. di depan Ini kan tenda kita. bentuknya segitiga. Jadi tenda aku Arla, tenda Andy, JJ, Razan, tenda Iqbal sama AA. Jadi kita bentuk segitiga kayak gini dan tengah-tengah buat tempat kita ngumpul dan masak. Jadi buka tenda tuh langsung perjamuan. Seru banget. Mereka bukan tenda Lagi seru kalian lagi. Seru banget. Oke. Pokoknya intinya jangan macam-macam deh kalau di gunung gitu ya. Sebenarnya ada pesan apa sih yang ingin disampaikan di film ini? Kalau kata Arla, aku lihat di Instagram Petaka Gunung Gede itu, orang yang kamu sayang tuh ya harus dijaga selagi dia masih ada, itu pesan dia gitu. Nah, kalau dari kalian tuh apa masing-masing satu deh? Mungkin ini aku mewakilkan karakter aku ya di film ini. Kalau aku bisa bilang sih sebagai Ale, aku bilang kayak kita juga harus tahu batas kemampuan kita itu sampai mana. Nggak salah buat nge-push limit kita seberapa banyak gitu, seberapa mampu kita. Cuman ya kita juga harus tahu gitu kayak kita tuh batasan kita semana gitu. Kalau memang ngerasa belum yakin, ya jangan dipaksain gitu. Bisa kebayangkan kira-kira apa yang terjadi gitu kan. Kalau aku mungkin nikmati setiap momen kita bersama orang-orang yang kita sayangi kali ya. Karena kita nggak tahu kapan kita terakhir spend time sama orang ini, jadi setiap momen diapresiasi. So iya banget ya. Iya kok. Iya kan? Iya. Kalau aku as Ita, aku bakal ngomong sahabat sejati itu beneran ada. Jadi lakuin apapun itu tanpa ada penyesalan. Do what you like and love what you do. Jadi biar nggak ada penyesalan. Film horor tapi sedih kayaknya endingnya. Bener, deep banget Deep sih. Hangat gitu. Jadi penasaran nih, lagi-lagi penasaran ya ampun. Harus tanggal 31 masih lama ya? Jangan lagi. Apa-apa kalau mau sekarang? Oh ya? Apa-apa langsung mau. Kita aja belum ada panografnya doi. Belum ada. Oke, itu tadi obrolan aku sama cast dari Petaka Gunung Gede. Sekarang kalian boleh promoin filmnya ke teman-teman Popbila, silahkan. Oke, 1, 2, 3. Jangan lupa saksikan film Petaka Gunung Gede tanggal 6 Februari 2025 di bioskop kesayangan kalian. Dadah. Bye.